Salam sejahtera saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 November di tahun 2020. Kita akan kembali bersama-sama menghayati, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Dan ketika Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman, anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus, sehingga lewat terang firman Tuhan kami boleh dapat menjadi pewarta, pelaku daripada firman. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 11 November di tahun 2020, kita membaca dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11, yang firman Tuhan berkata demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh dapat membaca dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan saya percaya selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 itu tentu tidak terlepas dari bagian ayat sebelumnya. Di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang di dalamnya bercerita tentang bagaimana berita sukacita, penghiburan, keselamatan, pembebasan bagi bangsa Israel ketika mereka ada di suatu tempat yang disebut dengan pembuangan. Allah melalui Nabi Yesaya memberikan berita kepastian atas apa yang akan mereka alami, atas apa yang akan mereka jalani sebagai umat setelah mereka ada di dalam pembuangan, di mana pembebasan, keselamatan akan menjadi bagian yang telah Allah rancangkan, Allah rencanakan untuk dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Allah yang akan membawa keluar bangsa ini, dan mereka akan mendapatkan tempat yang selayaknya sebagai umat pilihan, umat yang diselamatkan. Nah sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang dalam bagian firman Tuhan ini, umat Allah, bangsa Israel, setelah mengalami pembebasan, mereka dipanggil untuk dapat menyampaikan, mereka diminta untuk dapat menyerukan kembali atas perbuatan Allah yang telah mereka alami itu, yaitu sebuah pembebasan, keluar dari tempat pembuangan ke negeri di mana Allah yang telah berikan dan janjikan terlebih dahulu untuk mereka diami. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah menyampaikan, meminta kepada umat Tuhan melalui Nabi Yesaya, supaya bagaimana mereka menyerukan kembali, mereka menceritakan kembali tentang kebaikan-kebaikan Allah yang telah mereka alami, yang telah mereka rasakan, dan telah mereka lewati.
Dalam ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, hai Sion, pembawa kabar baik, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat dan serukanlah dan ceritakanlah tentang siapa Allah yang telah menyelamatkan, Allah yang telah membebaskan kamu. Mereka diingatkan dan diajarkan untuk tidak sungkan-sungkan untuk menyuarakan kembali tentang kebaikan yang telah mereka alami dalam pemberian yang datang dari Allah. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Allah ibarat seperti seorang gembala yang tahu untuk dapat menuntun, gembala yang tahu untuk dapat menjaga, memelihara, bahkan melindungi kawanan umatnya. Allah yang adalah sang gembala, Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang berprakarsa, Allah sendiri yang merencanakan atas apa yang akan dialami dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan saya percaya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah berperan untuk memberikan pembebasan bagi kehidupan bangsa Israel. Saudaraku, sahabatku, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari terang firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita tentang siapa Allah juga yang terus berperkara, Allah juga yang terus hadir, Allah juga yang tetap senantiasa ada dalam perjalanan kehidupan kita. Sama seperti ketika Allah menyertai, memberkati, melindungi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tempat pembuangan, maka Allah yang sama jugalah Dia yang tetap memberikan semua itu dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia yang adalah gembala, Ia yang adalah pemimpin, Ia yang tetap senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan umat yang dikasihi dan mengasihinya. Saudara dikasih Tuhan, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, di dalamnya berbicara tentang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi kawanan dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kawanan dombanya dan dia akan mencari kawanan dombanya yang hilang. Itulah gembala, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang telah menuntun, Dialah yang telah membimbing, dan Dialah yang telah menyertai dalam hidup yang kita jalani. Maka selayaknya sebagai persekutuan umat Tuhan, kita tetap senantiasa membiarkan diri kita untuk dituntun oleh Sang Gembala, yang di dalamnya Sang Gembala itu tahu apa yang akan Ia lakukan bagi kita. Kita diingatkan untuk terus membuka diri. Kita diajarkan untuk terus menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Persoalan dan pergumulan tidak pernah akan berakhir, tetapi persoalan dan pergumulan akan kita lewati dan kita lalui ketika Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus, ada di tengah-tengah kita, dan kita mau mengundang Dia untuk senantiasa hadir dalam apa yang akan kita jalani. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai persekutuan umat Tuhan, kita juga dipanggil sama seperti bangsa Israel ketika telah mengalami pembebasan, ketika telah mengalami kemerdekaan, ketika terus merasakan berkat yang datang daripada Tuhan. Kita juga harus menyuarakan kembali, kita terus juga harus menyampaikan dan menceritakan kembali tentang siapa Allah, siapa Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh
menguatkan dan mengingatkan kita atas apa yang harus kita lakukan sebagai umat, sebagai orang-orang yang telah mendapatkan anugerah berkat daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan lewat firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Biarlah firman ini boleh kembali menjadi kekuatan, boleh mengingatkan kepada kami untuk apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang telah mendapatkan anugerah yang datang daripada-Mu. Biarlah kami juga boleh terus berupaya menceritakan kebaikan Tuhan dan membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami bersama dengan orang lain. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan kesalahan, dan ingatkan kami Tuhan ketika kami hanya mengandalkan kekuatan yang ada dalam diri kami. Ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, jaga kesehatan, dan biarlah pekan depan kita boleh berjumpa kembali.